Tadi sudah dibuka oleh pembawa acara dengan judul yang sangat menarik ya. Saya juga kaget juga tuh, diharapkan surga. Itu bagus tuh. Jadi memang perlu begitu tuh. Jadi biar orang tidak ngantuk, ya, biar orang tidak ngantuk. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah merujuk dari kitab Sunanut Tirmidzi At-Tabrani. Kita rujukannya adalah daripada hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa akhlak yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Ya, ada dialog antara Nabi dengan sahabat pada waktu itu dalam posisi seperti ini. Setelah sholat subuh, kemudian para sahabat merapat, ditanya oleh Nabi, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihim?" Maukah kalian aku beri kabar tentang amalan-amalan yang dimana kalian akan diharapkan untuk masuk ke dalam api neraka? Kemudian para sahabat menjawab, mau dong, mau banget. Bala ala kulli hayyin wa qaribin wa sa'al. Nah, ini bentuk daripada hadisnya kurang lebih seperti itu. Kemudian dalam penjelasannya adalah yang pertama ini apa Rasul? Yang pertama ini Rasulullah berikan penjelasan dalam syarah At-Tabrani itu, pertama adalah hayyinul qalbi. Apa akhlak Nabi yang menunjukkan tentang hayyinul qalbi ini? Kalau bahasa ringkasnya, bahasa singkatnya adalah berlapang dada. Orang-orang yang berhasil untuk bisa berlapang dada sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang akan diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi bukan perkara gampang. Karena ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, yang paling sulit ketika engkau berdakwah itu apa Rasulullah?" Bukan perkara aku dihina, dicaci, dimaki, dilempar kotoran dan lain sebagainya. Tapi yang paling berat adalah ketika aku harus berhadapan dengan orang-orang yang di depanku baik, manis, ya, sangat memuliakan aku, tapi di belakangku mereka telah merencanakan bagaimana aku terbunuh. Jadi yang paling sulit di dunia ini adalah ketika kita harus menghadapi orang-orang yang bermuka dua. Dan itu pasti ada. Jangan dibilang gak ada. Itu sudah hukum alam. Dan kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Karena yang paling berat kata Nabi adalah ketika aku berdakwah berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Salah satunya siapa? Contohnya ketika pasca perang Khaybar. Ini kisah sejarah perang Khaybar ini. Kemudian orang-orang Yahudi dikalahkan oleh pasukan Muslim. Sampai Salim bin Maskam itu salah satu panglima, ya, orang Yahudi. Dia punya istri namanya Zainab binti Al-Harith. Itu suaminya terbunuh di medan perang dengan sadis. Kemudian istrinya gak terima. Karena dibunuh oleh pasukan Muslim. Di mana? Siapa ketua?
daripada perang pasukan muslim pada saat itu adalah yang mimpin langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak terima. Akhirnya apa? Zainab binti Al Haris ini tiap hari datang ke rumah Nabi. Tahu nggak apa yang dibawa oleh Zainab binti Al Haris? Dia bawa kambing yang paling segar, yang paling mantap. Bayangin Pak. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita bawain daging kambing, kira-kira gimana tuh? Tiap hari lagi. Masya Allah. Luar biasa. Ternyata Rasulullah lengah pada saat itu. Apa yang terjadi? Wah, kata Rasul ini orang baik banget ini. Jarang-jarang ada orang seperti ini. Rupanya dia telah merencanakan bagaimana Nabi biar terbunuh. Bagaimana caranya? Itu daging kambing dikasih racun. Dikasih racun. Coba itu Pak. Begitu mau dimakan bagian paha oleh Rasulullah, itu paha kambing ngomong sama Rasul. Coba itu. Coba kalau kita yang makan, waduh. Kira-kira ngomong gak tuh kambing? Gak bakal ngomong karena ini yang makan Nabi, itu paha ngomong. Wahai Muhammad jangan dimakan. Ini ada racunnya, udah terlanjur dimakan bagian kepala. Oleh sahabat-sahabat dimakan, diajak makan. Ayo sahabat makan. Akhirnya di stop sama Nabi. Stop. Ini kambing ada racunnya. Dalam riwayat, dalam sejarah. Ternyata Nabi itu kena penyakit sampai meninggal dunianya. Mungkin karena ada sebab masuknya racun ke tubuh Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat. Bagi siapa yang keracunan. Salah satu obat yang paling ampuh adalah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Namanya bil hijamah. Apa itu bil hijamah? Yaitu berbekam. Bekam ini paling ampuh ternyata. Kalau zaman dulu bekam Pak. Seingat saya waktu saya dulu di pondok. Kami sering ganti-gantian bekam-bekaman. Masih pakai gelas, uang koin. Dikasih kertas, dilipat kertas uang koinnya, dibakar. Baru kemudian dimasukkan gelas, apinya disorong-sorong ke badan. Pernah merasakan Pak? Mungkin ada bentuk bekam yang paling lama lagi tradisional. Sekarang udah canggih bekam itu. Maka di dalam kitab Al-Ayatul Kubra, Al-Imam As-Suyuti pernah mengatakan dalam kitabnya, itu setiap kali Rasulullah berbekam, yang keluar dari darah kotor yang keluar dari badannya Rasulullah itu selalu menjadi rebutan. Sahabat itu mengintai di mana dibuang darah kotornya Rasulullah. Penasaran. Karena keringatnya harum, semuanya harum, bersih. Salamun alaik Zainal Anbiya. Penasaran nih sahabat. Tiba-tiba orang yang bekam Rasul bilang, tolong jangan sampai ketahuan orang nih kau buang darah kotorku, kata Rasulullah. Ada orang yang ngintip Pak. Tahu dia. Begitu dibuang ke tanah, itu tanahnya digaruk sama dia. Kemudian dimakan darah kotornya Rasul dengan tanah tadi. Kau tahu kenapa kau makan? Itu darah kotorku, kata Rasulullah. Ya Allah. Apa jawabannya? Wahai Muhammad, aku ini adalah orang yang paling sering dan sudah minum segala minuman yang paling mahal. Tapi yang paling lezat adalah ketika aku memakan bekas darah kotormu Rasulullah. Darah kotornya Rasulullah itu enak banget Pak, nikmat. Wah, gak bayangin kalau Rasulullah masih ada sampai hari ini. Itu darah kotor Rasulullah bisa dijual belikan. Saking luar biasanya Rasulullah. Ini bicara tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW tentang membiasakan bekam. Nah, kemudian kembali lagi pasca. Kemudian Rasulullah tahu kalau Rasul itu sedang diracun oleh istrinya Sa'd bin Maskam ini. Dan Rasul sadar dia ini punya rasa dendam kepada pasukan musyrik yang sudah
suaminya tadi. Bagaimana Rasulullah membalas kelakuan si Zainab bin Jahsy dan orang-orang yang seperti ini. Ya, perhatikan Pak. Kata Rasul, orang yang bisa berbuat baik, al-afu liman zalamak, orang-orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang telah menzolimimu, kepada orang yang telah jahat kepadamu, sesungguhnya dia orang yang layak untuk menjadi penduduk sorga. Tapi bukan perkara gampang untuk bisa berbuat baik kepada orang yang jahat. Bapak sudah diludahi, bapak sudah difitnah, bapak sudah dicaci, ibu sudah dimaki, semua orang benci sama kita gara-gara kelakuan orang itu. Tapi Rasul bilang, kalau ada orang yang seperti ini, kemudian kita berbuat baik kepadanya, tiap hari kita memberi kepadanya, tiap hari kita senyum kepadanya, dan tidak ada iri, dendam, kebencian kepadanya, maka Al-Quran mengatakan ashabul jannati humul faizun. Sesungguhnya Allah katakan sudah jauh-jauh hari orang yang berhasil berbuat baik kepada orang yang jahat, kepada orang yang bermuka dua tadi, humul faizun, dialah orang yang menang dan beruntung. Masya Allah. Jadi untuk jadi orang yang beruntung tuh sulit rupanya. Sulit rupanya. Dan tidak ada orang yang hidup di dunia ini semua orang suka sama kita. Jangan harap. Itu mustahil. Mustahil akli. Bapak mau disukai sama orang di komplek Garuda ini, semua komplek biar demen sama kita. Nggak mungkin. Kenapa? Sekelas Nabi, akhlaknya mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya mulia, akhlaknya agung. Nggak ada yang bisa ngalahin bagaimana sikap Rasulullah kepada orang yang jahat. Tapi coba lihat, saya mau tanya, sekelas Rasulullah masih punya musuh nggak Pak? Masih. Ada nggak yang nggak demen sama Rasul? Banyak yang nggak demen sama Rasul, banyak. Kita mau maksa orang satu komplek ini, satu jamaah ini biar demen sama kita. Ya nggak mungkin. Sekelas Rasul aja masih ada yang nggak demen. Tapi kata Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan bahwa bagaimana sikap kita kepada orang yang benci, anggaplah dia adalah luka yang ada di dalam tubuh. Pernah merasakan luka Pak? Jatuh naik motor, kemudian tergores kaki kita, apalagi bagian lutut. Alhamdulillah saya pernah jatuh dari motor bagian lutut itu, Masya Allah. Sakitnya sampai kemana-mana Pak. Ini ibaratnya luka. Terus luka ini harus bagaimana? Ada dua cara orang menyembuhi lukanya. Yang pertama, luka itu langsung dikasih air infus, NaCl dibersihkan, kemudian dikasih betadin, kemudian kalau dijahit dan lain sebagainya langsung. Atau ada lagi mungkin dikasih air panas biar langsung kering lukanya. Sakit sekali. Itu ibaratnya orang yang langsung dia samperin orang yang pernah menyakitinya, kemudian dia tempelengin tuh orang sampai dia puas. Apakah dia senang sembuh lukanya? Ternyata belum tentu juga. Bisa jadi dengan secara paksa, ini luka saya harus sembuh. Dengan berbagai macam cara. Rupanya kelihatannya sembuh, ternyata dalamnya infeksi. Banyak yang begitu. Kelihatannya puas, tapi yang sakit adalah bagaimana hati kita ini. Allahu Akbar. Tapi ada orang yang menyembuhkan lukanya. Apa kata dia? Biarkan luka saya ini sembuh sendiri. Kering lama-lama kering. Kenapa?
Kata Jalaluddin Ar-Rumi, biarkan luka bapak dan ibu yang ada di tubuh bapak dan ibu, biar tubuh kita. Maka kalau ada luka yang besar, apa kata orang ini? Udah biasa. Iya enggak? Benar enggak? Udah biasa. Enggak ada yang kaget. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dimaki, dilempar kotoran, tapi Nabi tidak pernah berhenti. Maka supaya jadi orang yang berlapang dada, kata Nabi, alladzi la yamliku nafsahu indal ghadab. Apa itu? Jangan jadi orang yang baper. Enggak akan pernah bisa lapang dada. Kalau masih baper ibu-ibu, apa itu baper? Bawa perasaan. Jangan. Kita enggak perlu bawa perasaan dengan orang-orang yang enggak senang sama kita itu. Biarkan aja, cuekin saja. Karena enggak mungkin semua orang suka dengan kita. Maka langsung turun ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat itu, biarkan aku yang nanggung semua beban, kata Rasulullah. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Allah kasih pesan kepada Rasul, Rasul tugasmu hanya dakwah. Tugasmu hanya dakwah. Adapun orang yang ada yang menerima dakwahmu, ada yang tidak menerima dakwahmu. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Setelah engkau berdakwah, maka serahkan semua urusan, biar aku yang memasukkan dakwahmu kepada hati manusia ini. Subhanallah. Maka berdakwah ini bukan bicara retorikanya bagus, bukan bicara kosakatanya bagus, bukan bicara dia ustadznya terkenal, hebat, sering di TV, ada di YouTube, bukan perkara itu. Tapi dakwah ini adalah bagaimana dakwah kita ini bisa sampai pada hati orang-orang saleh, dan tentu atas ridha dan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka pengajian-pengajian yang dilakukan oleh kita ini senantiasa bukan untuk ingin hebat, bukan untuk ingin pintar, tapi bagaimana pengajian-pengajian yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bicara keberuntungan, sesungguhnya Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi mengatakan, sesungguhnya penduduk sorga 100% adalah bukan orang-orang yang ahli ibadah. Kalau seandainya penduduk sorga ini orang-orang yang ahli ibadah, ulama bersisoh, ini ibadahnya hebat sekali. Tapi rupanya tidak ditemukan di dalam sorga. Kalau ahli ibadah yang masuk sorga, ulama bersisoh paling pertama, tapi enggak ada. Kalau lagi orang yang ahli ibadah itu masuk, ya mereka masuk sorga, 500 tahun dia hidup, ibadah kerjaannya, tapi enggak masuk sorga juga. Tahu enggak Pak, siapa yang ada di sorga itu? Ashabul jannati humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sholatnya banyak, tapi mohon maaf, sholatnya belum membawa keberuntungan. Banyak Pak? Banyak? Kenapa dia enggak beruntung dalam sholatnya? Oh, iyalah sholat katanya, kalau saya sholat tiap hari ke masjid, saya nanti bisa menjadi orang yang paling soleh di komplek ini. Orang yang paling hebat saya nanti. Ini bahaya ini.
Kemudian ada juga orang yang sholat tapi maksiatnya juga sama jalan. 50 sholatnya, 50 maksiatnya. Tapi masih mending. Yang enggak mending, yang parahnya adalah maksiat terus sholat enggak. Kenapa? Karena barangkali orang yang bermaksiat dan orang yang sholat mungkin ada di mana fase ketika dia ibadah yang ke 100 kali, yang ke 150 kali, yang ke 150 kali inilah yang akan membuat dia berhenti dari maksiat itu. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi bagaimana supaya jadi orang yang beruntung? Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mau menjadi, yang sholatnya bisa membawa keberuntungan, yang zikirnya bisa membawa keberuntungan. Maka caranya adalah, caranya bagaimana Pak? Banyak-banyak mendapatkan dan menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana rahmat yang paling banyak? Rahmat yang paling banyak itu adalah di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena orang yang sholatnya banyak, dia sholat tanpa ilmu, kurang beruntung. Banyak orang sholat tapi rukuknya, sujudnya dan lain sebagainya, apalagi dia merasa hebat, merasa pintar, nggak perlu lagi belajar. Masya Allah. Maka salah satu cara orang yang bisa berlapang dada, Syiarul A'lam Anubala, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan satu, kafa billahi muhibbah. Ini Pak, cara supaya kita bisa berlapang dada, kata Imam Az-Zahabi, kafa billahi muhibbah. Apa itu? Cukup jadikan Allah yang kita cintai. Kenapa? Kalau kita mencintai makhluk, ibu boleh nggak cinta sama suami? Boleh. Bapak boleh cinta sama istri? Boleh. Tapi ingat, jangan sesekali buat Allah cemburu. Allah Maha Pencemburu. Kalau kita terlalu sayang sama istri sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada Allah, maka kenapa banyak istrinya yang mati duluan? Kenapa? Karena Allah ingin berpesan, hei suami-suami yang istrimu aku ambil dulu. Karena kau terlalu sayang sama istrimu sehingga kau banyak meninggalkan sholat kepadaku. Istrinya minta jalan-jalan ke mall, istrinya minta jalan-jalan wisata, boleh. Tapi gara-gara dia bahagiakan istri, sholat dia tinggalkan, semuanya dia tinggalkan. Allah cemburu kepada orang tersebut. Sayang kepada anak, mengalahi sayang cintanya kepada Allah, maka Allah akan ambil itu anak. Kenapa Nabi punya anak 3 laki-laki? Dalam usia kurun 2 tahun semuanya diambil oleh Allah nyawanya. Abdullah, Qasim, satu lagi siapa Pak? Ibrahim. 3-tiganya kurun 2 tahun diambil nyawanya oleh. Kenapa? Takutnya kalau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu anak laki-laki. Oh, yang pertama Rasulullah bisa sayang banget. Yang kedua, orang-orang akan rebutan untuk menjadi keturunan-keturunan daripada anak-anaknya Nabi. Sekarang aja anak Nabi nggak ada, itu jadi rebutan, betul? Iya, ya kan? Anak Nabi kan nggak ada yang laki-laki. Gimana kalau anak Nabi ada? Maka diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Muhammad, kau tetap cinta kepadaku. Jangan buat Allah cemburu. Jadikan Allah yang paling utama. Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Bagaimana Zulaikha ingin menikah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan begitu cinta yang hebat. Tapi rupanya semakin dia mencintai Nabi Yusuf, semakin jauh dengan Nabi Yusuf. Salah! Ternyata jangan kau cinta kepada Yusufnya, tapi kau cinta kepada Allahnya. Maka biar Allah yang mendekatkan engkau dengan Yusuf. Masya Allah. Itu Bu. Jangan ibu kekang suami. Dikekang suami sampai dikunci di kamar sehari semalam.
takut diambil orang. HP-nya dicek. Di kemana-mana ditanya, di video call, semua. Waduh, hebat sekali. Untuk menjaga suaminya jangan diambil orang. Jangan suaminya yang dikekang. Jangan suaminya yang diposesifin. Jangan. Tapi coba ambil hati yang punya suami ibu. Ya Allah, minta di sepertiga malam. Memang suami saya ini mata keranjang ya Allah. Saya tahu dia. Ampun saya. Kalau ke pasar aja matanya kemana-mana ya Allah. Misalnya begitu contoh. Saya sayang kepadanya ya Rabb. Tolong jaga dia 24 jam. Kalau kita susah kita jaga suami ini. Tapi kalau Allah dia jaga 24 jam. Begitu juga bapak dengan ibu. Jangan kekang istri kita. Serahkan kepada Allah yang punya istri. Ya Allah ya Rabb. Ya hakikatnya mereka ya Allah yang punya kan gitu Bu ya. Biar Allah yang jaga. Masya Allah. Itu dia. Kafa billahi muhibba. Siapapun yang mencintai Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Dia tidak akan pernah takut susah. Dan tidak akan pernah bersedih. Kemudian yang kedua, cara berlapang dada. Ini baru satu Pak, masih ada 3 lagi. Kayaknya sampai sore nih kayaknya pembahasannya. Yang kedua, cara berlapang dada. Wabil mauti wa'izah. Biar kita jadi manusia yang lapang dada. Seperti Rasulullah, cukup jadikan nasihat di dunia ini adalah nasihat kematian. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kira-kira iman kita ini bertambah atau biasa-biasa saja. Anak dulu sama anak zaman sekarang agak berbeda sedikit. Anak dulu melihat ada ambulan bawa mayat, itu mereka takut. Kalau anak sekarang, itu ambulannya malah digandolin sama dia. Ya kan? Bagaimana ketika kita melihat mayat orang yang terbujur kaku di depan mata kita. Kemudian kita mengatakan al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, ketika kita sering melihat mayat, sering bertakziah kepada orang yang meninggal dunia. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz setiap malam manggil ustadz, manggil kiai 80 ustadz, 80 kiai. Satu kiai dibayar berapa? 100 juta tiap malam. Ngapain? Ustadz-ustadz ini dipanggil ke rumahnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz disuruh ngapain? Cuman disuruh ceramah tentang kematian tiap malam. Masya Allah, hebat gak Pak? Ceramah tentang kematian. Jadi orang yang menjadikan nasihat ketika melihat sebuah kematian adalah orang yang kais, itulah orang yang cerdas. Orang yang cerdas ketika dia melihat orang yang meninggal dunia, kemudian dia siapkan bekal untuk menuju kematiannya. Dan orang mati ini seperti orang yang mimpi. Kenapa orang mimpi? Kalau dia amalnya banyak, dia seakan-akan meninggal seperti mimpi indah. Tiba-tiba kita mimpi dan bangun. Begitu kita ingin bangunkan suami, rupanya gak kena tangan kita. Lewat. Kenapa? Ternyata sudah pisah jasad kita dengan roh. Dia mimpi indah. Tapi kalau amal kejahatannya lebih banyak, seakan-akan dia meninggal seperti mimpi buruk. Na'udzubillah summa iyadzubillah. Wabil mauti wa'azah. Yang ketiga, supaya bisa lapang dada apa? Wabil khasyatillahi ilma. Cara dan trik untuk bisa berlapang dada supaya diharamkan masuk ke dalam api neraka. Wabil khasyatillahi ilma. Jangan kau takut kepada pejabat. Jangan kau takut kepada pemimpin penguasa. Jangan kau takut kepada siapapun. Tapi takutlah dengan orang-orang yang sudah tidak sensitif terhadap ilmu pengetahuan. Tidak sensitif lagi hatinya. Kayak HP sudah lama
Ya, layar sentuhnya sudah rusak, sudah tidak sensitif lagi. Akhirnya dia jarang sekali memberikan makan rohaninya. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas ini setiap hari, ya kan, setiap Sabtu Minggu selalu diadakan pengajian. Untuk apa? Ternyata supaya dia sensitif kembali. Sensitif terus. Karena kata Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, tarkul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Orang yang hatinya mati, orang yang tidak sensitif atau orang yang sensitivitasnya hilang adalah ketika dia tidak sama sekali bersedih ketika dia harus tertinggal dalam melakukan kebaikan. Enggak ada sedihnya. Pak Haji, tadi pagi ada pengajian di Masjid Al-Ikhlas. Iya, ada pengajian. Ya Allah, lupa saya. Ada rasa penyesalan. Tapi ada pengajian. Alhamdulillah, untung aku nggak datang tadi. Ini repot juga ini. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa penyesalan. Nauzubillah summa iyadzubillah. Takutlah kepada orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Karena ilmu ini adalah kunci kedekatan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba ada film yang lagi viral sekarang. Ya kan? Walid nak Dewi boleh? Walid nak Dewi boleh? Katanya apa lagi? Nikah batin. Apa nikah batin itu? Ya. Inilah orang-orang yang menyebarkan Islam, yang menggunakan agama untuk memuaskan nafsunya. Tentu dia tidak menggunakan ilmu. Yang paling bahaya adalah ketika ada orang yang berani-berani menyebarkan Islam ini hanya dengan popularitas. Berapa banyak masyarakat dia cari penceramah-penceramah hebat, tapi ternyata keilmuannya tidak bersanad dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, hei fulan bin fulan, apakah kau ngaji? Apakah kau belajar tentang ilmu-ilmu Allah? Tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah? Iya, belajar. Belajar sama siapa kau? Belajar sama ini si ini. Enggak ada ini catatannya. Dan enggak sampai sanad kau kepada Rasulullah SAW. Jadi harus hati-hati hari ini. Ya, na'udzubillah suma'izbillah. Kemudian yang terakhir adalah wabil ikhtirori jahla. Bahaya yang paling bahaya adalah di dunia ini yaitu kebodohan. Nauzubillah suma'izbillah. Itulah cara-cara untuk bisa berlapang dada. Karena orang bodoh tidak akan mungkin bisa berlapang dada, karena dia hanya lihat dari emosionalnya saja. Tapi kalau orang cerdas, orang yang punya ilmu pengetahuan, pasti ketika ada orang yang marah samanya, orang yang benci kepadanya, tentu dia ada pertimbangan karena dia punya ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah layyinul lisan. Apa itu layyinul lisan? Orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa menyelamatkan lisannya. Banyak sekali tugas-tugas lisan ini. Wa ammal lisan dalam kitab Marakil Ubudiyah fa inna ma khuliqa laka lituksiru bihi dzikrallahi ta'ala wa tilawata kitabih, yaitu lisan-lisan yang selalu dibuat zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Dan terus selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah qarib. Apa itu qarib? Akhlak yang ketiga adalah menjadikan semua saudara-saudara muslim ini adalah kerabat, sahabat. Karena pertolongan Allah itu hanya ada 3. Ini catat ibu, bapak, pertolongan Allah nanti di akhirat hanya ada 3. Yang pertama adalah Allah akan tolong kita lewat rahmatnya. Yang kedua, Allah akan tolong lewat syafaat Nabi Muhammad. Yang ketiga, kalau tidak ada rahmat, tidak ada syafaat, paling tidak yang ketiga, yang paling rendah, pertolongan yang paling rendah adalah Allah akan tolong kita ketika kita sudah dinyatakan sebagai ahli neraka dan ingin dicampakkan ke dalam neraka. Tapi kemudian Allah memberikan kesempatan, hei kau, sebelum kucampakkan kau ke dalam neraka, ada yang terakhir yang bisa menolongmu. Siapa orang yang dulu pernah engkau jadikan sahabat sejati waktu di dunia? Panggil mereka. Ternyata orang-orang yang banyak berteman dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang alim, dan mereka akan bersaksi, ya Allah, saya bersaksi orang ini adalah orang baik. Ternyata dengan punya sahabat-sahabat baik,
insya Allah mereka akan memberikan syafaat. Mana dalilnya? Istaghfiru minal asdiqa fa innahu ya'ti syafa'ah. Perbanyak olehmu kawan, perbanyak olehmu sahabat, sesungguhnya dia akan datang untuk menjadi syafaat. Mari kita cari kawan, kita cari sahabat, apalagi sekarang masih Syawal. Kalau ada yang kita belum perbaiki hubungan kita dengan manusia, mari kita datang ke rumahnya, kita bawa parsel. Ingat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasul tiap pagi diludahi di jalan yang sama tiap pagi, tapi tiba-tiba pada pagi hari itu berhenti. Kemana orang yang meludahiku? Rasulullah datang ke rumah orang yang meludahinya, dan di mana orang itu sedang sakit. Akhirnya tetangga-tetangganya belum menjenguk, Rasulullah orang yang pertama menjenguk orang yang meludahinya, dan Rasulullah membawa parsel yang paling mewah. Bayangin kita bisa nggak Pak kayak gitu? Kita sudah diludahi tapi kita jenguk dia dengan membawa parsel yang paling hebat. Subhanallah, inilah bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang akhlak-akhlak mulia. Nah, kemudian yang terakhir adalah sahal. Apa itu? Memberikan keringanan dan membahagiakan orang. Pertanyaannya adalah terakhir, sebelum saya tutup dan sebelum ada sesi tanya jawab, mari kita bermuhasabah diri. Sudah berapa orang selama kita hidup di dunia ini, sudah berapa orang yang pernah kita bahagiakan? Berapa orang yang pernah kita bahagiakan hatinya? Ternyata orang-orang yang pernah membuat saudaranya bahagia dengan rasa pertolongannya, dengan rasa perhatiannya, kemudian dia bahagia, ternyata kebahagiaan itulah yang akan mengharamkan dia untuk masuk ke dalam api neraka. Istri yang dibahagiakan, apa kata istrinya? Ya Allah, saya menikah berumah tangga 50 tahun, 70 tahun dengan suami saya ya Allah. Jujur ya Rabb, saya ini selalu dibahagiakan oleh suami saya. Saya tidak pernah dikecewakan. Suami saya adalah suami yang paling terbaik ya Rabb. Selalu membahagiakan hati saya. Tidak pernah tertetes air mata sedikit pun yang dilakukan olehnya. Selain daripada senyuman-senyuman indah yang keluar dari wajahku. Itulah suamiku ya Rabb. Apa kata Allah? Hei kau suami-suami yang sering membahagiakan suamimu, yang sering membahagiakan anak-anakmu, yang sering membahagiakan tetangga-tetanggamu. Ketika berlebaran orang-orang bahagia terhadapmu. Kenapa? Kau masak walaupun masakanmu tidak banyak, hanya kau masak sedikit saja. Tapi bagaimana engkau rutinkan untuk berbagi kepada tetangga-tetanggamu. Bukan sekedar banyaknya, bukan apa yang kau masak, tapi bagaimana orang bahagia. Kita nggak tahu tetangga kita mungkin barangkali dia hanya punya daun ubi tumbuk untuk dia makan pada siang hari itu, tapi tiba-tiba harusnya dia makan daun ubi tumbuk saja, ada tetangganya yang ngasih ayam, hanya 1 ayam. Kemudian dia senang dan dia panggil anak-anaknya yang berlima, hei anak-anakku, mari ayam yang satu ayam ini kita makan untuk berlima. Betapa senangnya mereka. Bagaimana seorang Raja Najasyi, dia adalah orang yang paling dirindukan oleh Rasulullah. Hei Syekh Al-Mubarak, tolong kau cari yang namanya Bahram. Pulang dari Mekah ini. Kemudian dia pulang dari Mekah. Si Bahram ini dicari-cari oleh Syekh Al-Mubarak. Hei Bahram, aku mendapat pesan dari Rasulullah. 3 kali aku mimpi. Aku ingin menyampaikan pesan dari Rasul. Rasul rindu kepadamu. Ternyata Syekh Al-Mubarak menanyakan, hei Bahram, apa amalanmu sehingga engkau menjadi kerinduannya Rasulullah? Yang pertama, aku punya anak 8. 8-8-nya aku nikahkan. Coba itu. Sesama anak disuruh kawin. Ada anakku yang paling cantik 1, itu aku yang menikahinya. Biadab enggak tuh? Yang dilakukannya biadab. Tapi kenapa dia menjadi kerinduannya Rasulullah? Heran enggak Pak? Ini Al-Mubarak bilang, jangan-jangan ini bukan Rasulullah yang mimpi. Tapi 3 kali Rasulullah yang menyampaikan kepada Al-Mubarak, aku rindu kepada Bahram. Kenapa? Ternyata yang ketiga ini apa amalannya?
Aku pernah ketika ingin berbulan madu dengan anak kandungku sendiri. Sudah hampir aku setubuhi dia. Tapi ada wanita muslim yang mengintip, yang mengintai. Karena dia tidak percaya terhadap aku, seorang ayah yang sanggup menyetubuhi anak kandungnya. Kemudian dia mengintai. Akhirnya itu raja keluar dan tahu sedang diintai. Dikejar oleh seorang raja. Sampai ke dalam rumah wanita tersebut. Tiba-tiba begitu mau ditebas kepala seorang wanita yang mengintai ini. Dia lihat ada 3 orang anak yang tinggal tulang. Sudah 3 bulan tidak makan. Tidak jadi dia tebas. Dia buang itu pedangnya. Kemudian dia lari ke istana. Dia kumpulkan seluruh pasukan. Hei pasukan tentara, kumpul kalian. Ada apa? Tolong kumpulkan makanan-makanan yang ada di istana ini yang paling enak. Dan aku yang akan membawanya sendiri. Dibawa, digotong oleh si Bahram ini. Kemudian dibawa ke rumahnya. Disuruh makan itu anaknya yang 3 orang. Apa kata anak-anak ini? Ibu, kami bahagia bu. Kami bahagia akhirnya kami dapat makanan. Kami bisa makan ibu. Karena kebahagiaannya menggoncang aras. Kemudian Allah suruh kepada malaikat. Wahai malaikat, tolong ampunkan seluruh kesalahan Bahram ini. Subhanallah. Bapak Ibu, untuk muhasabah, sudah berapa banyak orang yang kita bahagiakan? Atau sebaliknya, lebih banyak orang yang sakit hati atas lisan dan perbuatan kita. Semua. Na'udzubillah, mudah insyaallah bermanfaat. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah penyampaian materi telah kita ikuti bersama. Sekarang masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab. Dipersilakan jemaah 3 orang untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya hanya minta persetujuan aja dan nanya apa sih tadi ayat yang dibacakan, ayat 128, 129 surat At-Taubah ya. Ya, betul. Jadi laqad ja'akum ya. Apakah ini boleh kita amalkan setiap hari atau setiap waktu kita mau pergi kemana-mana?